Good morning guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang itu sekitar jam 8, jam 9 lah ya, mungkin jam 9-an. Gua baru bangun dan ya, gua hari ini mau bikin video. Meskipun gua bikin videonya ini itu sekarang di tanggal 27 Desember 2020 ya, tapi mungkin gua bakal nguploadnya itu di Januari 2021. Karena ya, gue kayak pengen start new fresh. So yeah, the thing about this bike, I got it in May, but sekarang udah Desember, which is udah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 months. Ini udah 7 bulan dari gue pertama kali dapet, yaitu bulan Mei, tapi baru proper kepakainya itu sekarang, which is bulan Desember. Kok bisa lama banget dan kenapa kok bisa lama banget? Ntar gue sambil jelasin aja, gue sambil waktu kita di jalan ya. Masalahnya dari motor ini tuh cukup banyak, karena pertama waktu gue dapet dia itu saat kalian riding normal, which is dalam 1000 sampai 5000 rpm itu terasa normal semuanya. But on 6000 until 70 rpm, saat kalian betot gas tiba-tiba kalian pengen narik, itu kan dari 1 sampai 5 biasanya terus habis itu kayak pengen betot kan tiba-tiba kan kaget gitu, kayak gas kaget. Nah itu langsung boom, gasnya langsung hilang, jadi nggak ada tenaganya, kayak ngempos banget. But voila, inilah penampakannya si Maya setelah gua makeover. Basically dari warna putih itu gua rubah ke warna kayak abu-abu silverstone seperti ini, dan perpaduan dengan fluo dan karbon. Tapi ntar nextnya bakal kayak nambah beberapa part karbon lagi untuk motor ini, dan it's actually pretty good. I'm happy with it. I think I talk too much, so let's go on the road. Okay. It's been a while, yo. Okay, let's go. What's going on, Let's Club? Back again with me. Welcome back to my channel. New bike, Maya guys. Akhirnya gua riding ya, pakai si Maya buat keluar dan ngevlog juga. Sebenarnya bukan riding pertama juga. But here she is, back with me after 7 months, yo. Can you believe that? Jadi kan gue tadi udah bilang kalau gue dapat motor ini itu di bulan Mei, sedangkan sekarang itu udah bulan Desember, which is it's already been 7 months. That's crazy. Kalian pernah nggak punya motor, beli motor itu ya, beli motor dari beli terus baru proper dipakai itu 7 bulan kemudian gitu. Motor bekas pertama gue seumur hidup, gue pertama kali beli motor bekas itu ya ini. Gue nggak ngerti previous ownernya itu ngerawatnya kayak gimana, terus maintenance-nya kayak gimana. Jadi gue perlu memperbaiki hal-hal yang ganjal dari motor ini gitu. Udah gue perbaikin kan, udah gue servis, perbaikin hal yang rusak gue ganti. Crazy, ternyata tidak semudah itu memiliki motor, apalagi moge bekas ya. Kalian beli moge bekas untuk memaintain itu it's not that easy. And I'll tell you what happened with this bike. Bukan kenapa gua nggak ngupload video selama kurang lebih 3 bulan 2 bulan ya, tapi itu bakal ada di next video, di separate video. Kalau di video kali ini gua bakal ngomong tentang Maya. I got a new bike. Well, obviously not new. Terakhir gua ngupload video Maya itu masih warna putih, masih standar ting. Sekarang udah berubah total. Kenapa kok Maya itu selama 7 bulan gitu? Itu penyakitnya lumayan banyak. Dan penyakit-penyakit yang sering ditemuin itu ada di 1 adalah fuel pump, 2 adalah seal water pump, 3 adalah tangki yang berkarat, 4 adalah throttle positioning sensor di dalamnya throttle body,
Dan yang 5 adalah kipas radiator. Saat pertama kali gua dapat di motor, gua udah memperbaiki seal water pump. Ya, seal water pump udah gua perbaikin, udah gua ganti baru. Dan beres, tidak ada bocor di bagian bawah yang biasanya radiator sama oli itu nyampur, tidak ada bocor, sudah mampet. Sekarang masalahnya ada di fuel pump, throttle body, dan tangki. Saat gua pertama kali dapat di motor, which is itu Mei ya, gua bongkar tangkinya karena ya gua research kenapa kok ditarik itu agak berebet gitu. Jadi waktu RPM 1 sampai 5 normal, kayak ini normal. Terus RPM 6 sampai 7 kalau di beton itu nah kayak gini, ini kan lancar. Kalau di beton itu dia agak kayak ngempos gitu tiba-tiba. Nah, itu kenapa? As usual, take some gas. Karena motor ini harus, tangkinya harus penuh terus. Kenapa kok harus penuh terus? Ntar gue jelasin sekalian. V-Power 100 mas. Ya. Oh, langsung langsung full. Going to explain you why everything about this bike. Jadi tadi sampai fuel pump ya. Saat balik lagi saat pertama kali datang waktu warsi warna putih, tangkinya gua bongkar langsung. Gua bongkar di rumah tangkinya dan gua kayak bukan sedikit sih, sangat kaget. Karena kenapa? Setelah tangki dibongkar itu dalamnya kotorannya minta ampun, banyak banget. Udah seperti apa ya, tai anjir, udah kayak tai tau. Banyak banget karat-karatnya, kotorannya, pasir gitu. Waduh gila. Kalau masih odonya ini motor tuh, kalian bisa lihat sendiri, masih 7.000, masih rendah banget. Tapi karena nggak kerawat mungkin ya previous ownernya, jadi tangkinya sampai berkarat banget kayak gitu, kotorannya waduh minta ampun dah. Tangki gua bongkar, gua bersihin, ilangin karatnya, tapi nggak sampai dalam-dalam karena gua nggak punya alatnya. Terus fuel pumpnya gua bongkar. Fuel pump itu ER6 biasanya itu ada ganti filter fuel pump namanya. Filter fuel pump itu fotonya kayak gini. Nah, biasanya itu kalian harus bongkar fuel pump dulu karena itu bagian itu bisa diakses sampai kalian bener-bener bongkar total fuel pumpnya. Setelah fuel pumpnya gue bongkar total, gue lihat filter fuel pumpnya emang ya nggak kaget lagi karena tangkinya udah kotor kayak gitu, otomatis filter fuel pumpnya kotor juga gitu. Oke, filter fuel pump kotor, terus gue beli filter fuel pump yang baru. Filter fuel pump yang baru itu gue bawa ke Starseed kan, karena waktu itu sekalian ngecat kan, jadi dipasangin sama Mas Rosat di Starseed. Filter fuel pump udah dipasangin, terus jauh lebih better, tapi masih ada berbetnya. Setelah keluar dari Starseed, which is sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan pengerjaan ya, catnya sama karbon dan kawan-kawannya, dan servis dan kawan-kawannya. Oke, setelah itu gue pakai sebentar. Nah, gue nggak puas karena kenapa? Masih belum normal banget gitu loh, karena masih ada berbetnya, itu masih ada. Gue pengen motor ini sempurna ke performa maksimalnya gitu loh. Gue bawa ke Kawasaki untuk dibenerin. Gue konsultasi ke mekaniknya gini. Dan saat gue bawa ke Kawasaki itu, gue udah lama nggak pakai. Jadi udah mungkin sekitar berapa minggu ya, mungkin sekitar 3 minggu atau sebulan itu gue nggak pakai sama sekali. Dan saat mau gue pakai itu, waduh, parah banget. Malah jadi mau dibuat jalan kayak gini tuh udah nggak bisa loh. RPM 3,5-4 itu udah nggak bisa. Dia malah kayak nyendar gitu terus. Jadi gue harus main RPM 2000, 3000, pelan-pelan banget. Dari rumah gua ke Kawasaki itu pelan-pelan banget. Dan setelah sampai di Kawasaki, dibenerin kan, gua konsultasi gini. Ini throttle bodinya bermasalah, which is throttle body lebih tepatnya ke throttle positioning sensor. Itu yang rusak.
Oke, kalau mau beli throttle positioning sensor, info dari Kawasaki itu nggak bisa karena satu set sama throttle bodinya. Kalau cuman beli throttle positioning sensornya, itu di Kawasaki nggak jual. Di luar jual. Tapi kalau mau beli di luar, resikonya adalah throttle positioning sensor dan throttle body itu ada semacam kalibrasi gitu. Kalibrasi gini, jadi kalau misalkan ini miring atau ini miring sedikit, nggak bisa, harus pas gitu. Dan untuk pasnya itu biasanya adalah standar pabrik, which is satu set ya. Oke, setelah itu of course throttle body harus ganti. Dan infonya adalah fuel pumpnya juga kena, fuel pump beserta tangki yang karatan. Jadi saran dari Kawasaki adalah ganti baru gitu loh. Throttle body udah gua ganti baru. Throttle body itu harganya sekitar 5,5 juta atau 5 juta, lupa gue, sekitar 5 lah ya, anggap aja 5 juta lah ya, 5 juta. Terus tangki itu dijualnya sekitar 4 juta dan fuel pump itu dijual 3 juta. Jadi total kalau misalkan gue ganti semuanya ya, total ganti semuanya itu mungkin sekitar 12 juta, which is gue sudah bisa beli Shoei Motegi 3. Oke, throttle body udah diganti, gue udah habis 5 juta. Tangki dan fuel pump gua nggak ganti dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena gua berlogika kayak gini. Kalian tangki berkarat, kita mulai dari tangki dulu. Tangki berkarat itu logikanya kan bisa dibersihin, nggak perlu sampai ganti tangki baru. Dan gua bawa tangki ke bengkel namanya Bradstyle. Dia kayak bengkel custom gitu. Gua bawa ke dia dan bilang kalau ini tangkinya berkarat karena ownernya itu punya ER6 dan kasusnya sama kayak gua. Jadi ya udah pengalaman gitu. Oke, udah dibersihin sama mereka, tangkinya udah, karat-karatnya udah hilang. Next time ini masih belum diresin, dalamnya belum diresin, tapi ntar gua bawa tangkinya ke sana buat diresin biar aman lagi, lebih aman lagi. Tapi tangkinya ini dalamnya udah bersih banget. Terus tinggal fuel pump sekalian gua servicing ke mereka, ke Bradstyle. Setelah diservisin, gua coba di rumah gitu kan, pakai sementara, dan hasilnya itu juga gue belum puas banget, masih ada kayak berbetnya dikit, masih ada gitu. Terus setelah beberapa minggu ya, mungkin sekitar sebulan dari Bradstyle, gue nggak pernah pakai juga itu motor. Gue kemarin ya, lebih tepatnya kemarin hari Sabtu, gue iseng-iseng kayak penasaran gitu loh, karena logika gini, tangki udah beres kan ya, udah bersih. Jadi masalahnya throttle body udah beres, tinggal di masalah fuel pump. Gua kayak kemarin hari Jumat malam kayak mikir gitu, Jumat malam nggak bisa tidur, kayak mikir apakah mungkin harus gua bongkar lagi ya fuel pumpnya ya. Dan akhirnya ya gua bongkar lagi fuel pumpnya. Fuel pump gua bongkar lagi karena gini, di dalam fuel pump itu ada filter fuel pumpnya, terus ada dinamonya, namanya rotak ER6 dinamonya itu. Nah, gua penasaran, kalau misalkan filter fuel pump udah diganti harusnya normal dong, tapi kenapa kok masih kayak gini? Artinya adalah ada hal lain selain filter fuel pump, which is mungkin gua mikirnya ke rotaknya, ke dinamonya, karena logikanya ya apalagi selain dua itu gitu. Oke, setelah dinamonya gua bongkar kan, fuel pump gua bongkar, dinamo gua ambil, gua tes tuh pakai aki, dan semburannya dinamo tersebut juga masih oke gitu, masih kenceng. Dan gue sempet research di YouTube, dinamo rotak fuel pump normal dengan yang rusak itu bedanya seperti apa sih, biar gue tahu perbedaannya loh, kalau punya gue itu rusak atau enggak. Itu masih ada sedikit karat-karatnya yang sisa. Ya gua bersihin pakai amplas, gua bersihin pakai bensin gitu supaya hilang. Bensinnya disaring lagi, tangkinya dikuras lagi, terus gua tes. Dan gua tes itu langsung normal, anjay, gila. Langsung bener-bener los. Gitu. Gua sempet ngeri sih gitu, karena baru pertama kali banget ngerasain motor si Maya ini dalam kondisi bener-bener sangat normal. Itu ternyata tarikannya kayak gitu. Dan hari ini gue bawa lagi ya, kondisinya itu masih ada berbetnya tiba-tiba gitu. Berarti, nah ini gue agak bingung nih apakah gara-gara dinamonya atau gimana ini. Nah itu gue agak bingung.
Nah, that's what I mean. That is what I mean. Dia kayak ada sedikit yang nahan itu loh, gua nggak ngerti apanya. Wah, ini jalan lurus nih, lihat ya. 5. Nah, hilang kan? Nah, dia kayak ada hilangnya gitu loh. Kalau dibikin giring di jalan giring ini normal. Hanya saja kalau misalkan lagi narik. Ini hilang. Nah, terus nyendal lagi kan. Dia kayak tiba-tiba gasnya hilang. Well, I still figure it out. Hilang. Nah, C 5, 6, 7 gitu. Udah kayak dia kayak hilang gitu. Mungkin juga karena tangkinya ya. Tangkinya kan belum diresin, jadi mungkin ada karat yang sedikit mengelupas kecil-kecil gitu, terus bisa tiba-tiba nyumbat ke fuel pumpnya. Bisa jadi juga gitu loh. Edukasi juga bisa menjadi bahan edukasi untuk kalian. Kalau misalkan mau beli motor ER6 atau Ninja 650 ya, dia sudah lumayan, kondisinya dia udah lumayan, tapi masih ada sedikit. Tadi gua sempat tunjukin kan dia waktu digas itu kayak sedikit gitu, kayak ada berebetnya dikit gitu loh, belum sampai bener-bener normal gitu, belum. And kenapa kok gua ngevlognya pakai GoPro? Because a stupid Koko forgot to bring his camera. Well, actually it's not the camera, I bring the camera, it's the lens. Gua nggak bawa lensa vlognya. Jadi kalau mungkin pakai lensa yang gua bawa ini, itu bakal kayak getar semua kalau dipakai buat vlog itu. Jadi pakai GoPro aja, ini pakai GoPro Hero 6. Nextnya gua bakal bilang ke kalian kenapa kok gua ngilang dan kenapa kok nggak nge-YouTube selama beberapa bulan. Tapi everything good to go except the fuel pump, which is harus gua perbaiki dulu karena fuel pumpnya belum selesai masalahnya ya. Jadi gua perlu memperbaiki sedikit biar fuel pumpnya makin enak. And here she is, Maya. Udah kembali, udah gua bersihin juga. Kemarin tuh sempat gua bongkar di tangki sini, tangki gua lepas di fuel pump, nggak tahu sih kelihatan nggak ya di sini ya. Pokoknya di dalam situ lah, cabut terus tangkinya keluar, terus ini di bawah sini fuel pumpnya dilepas, dibersihin, itu kotorannya dikeluarin. Tapi nextnya mungkin bakal gua dalamnya ini bakal diresin supaya kotor-kotorannya bener-bener hilang, bener-bener nggak ada gitu. In fact gua nggak terlalu produktif di tahun 2020 ini terhadap ngevlog ya. Gua nggak terlalu produktif dan ya selain pandemi juga ada beberapa hal yang harus gua urus itu. So oh my god, it's so nice to chill and relax. I think that's it for this video. Next time I'm going to explain to you what happened to me, and after that maybe some adventure. Who knows? And until next time, y'all, I'll see you guys on the next one. Keep life lit.